Hai, perkenalkan nama saya Rizka Rahayu, saya dari Prodi PSD semester 5 dari Universitas Evarina. Nah, pada kali ini saya akan membuat video untuk mereview sebuah buku. Buku ini yang berjudul. Nah, selamat menyaksikan. Nah, pada bab 1, buku meningkatkan literasi penilaian kelas, dijelaskan tentang yang pertama ada definisi literasi penilaian, yang dimana isinya itu menguraikan pentingnya pemahaman, prinsip-prinsip penilaian, dan keterampilan yang dibutuhkan guru dalam menilai pembelajaran siswa. Penilaian ini dianggap integral dalam proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memantau kemajuan siswa serta meningkatkan prestasinya. Kemudian ada yang kedua, literasi penilaian dan pengembangan keprofesian guru, yang dimana ini menjelaskan bagaimana literasi penilaian dapat berkontribusi pada pengembangan profesi guru. Ini mencakupkan strategi untuk meningkatkan literasi penilaian seperti pelatihan dan lokal karya yang relevan. Bab ini menekankan kepentingan guru memiliki literasi penilaian yang memadai agar dapat melaksanakan penilaian dengan efektif dan mendukung pembelajaran siswanya. Nah, selanjutnya pada bab 2, buku meningkatkan literasi penilaian kelas. Bagian A membahas tentang prinsip-prinsip penilaian yang meliputi yang pertama ada praktis, di mana ini menjelaskan bahwa tes yang baik harus praktis. Artinya itu dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak biaya, waktu, dan sumber daya. Tes yang harus mudah digunakan dan memiliki prosedur penilaian yang jelas. Yang kedua ada andal atau reliable, menguraikan bahwa reliabilitas adalah konsisten hasil tes. Tes yang baik harus memberikan hasil yang sama jika diulang pada waktu yang berbeda dengan siswa yang sama. Yang ketiga ada sahih atau valid, penjelasan mengenai pentingnya validitas, yaitu sejauh mana tes mengukur apa yang seharusnya diukur dan relevansi antara isi tes dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat ada autentik, menyatakan bahwa penilaian harus mencerminkan situasi komunikasi yang nyata, menggunakan bahasa dan konteks yang relevan bagi siswa. Yang kelima ada Westback, yang dimana ini membahas dampaknya penilaian terhadap proses pembelajaran, baik positif maupun negatif. Bab ini memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip penilaian yang efektif dalam konteks pendidikan. Nah, selanjutnya pada bab 3, buku meningkatkan literasi penilaian kelas membahas tentang penilaian dan pengajaran. Dalam bab ini terdapat beberapa poin penting, antara lain yang pertama, penilaian formal dan informal. Penjelasan mengenai perbedaan antara penilaian terstruktur atau formal dan penilaian yang lebih fleksibel atau informal. Kemudian ada yang kedua, penilaian formatif dan sumatif. Membahas tentang tujuan dan penerapan penilaian formatif yang dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran selama proses belajar serta menilaikan sumatif yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Yang ketiga ada norm referensi dan kriteria referensi testing yang menjelaskan dua jenis pengujian berdasarkan perbandingan hasil, yaitu pengujian yang membandingkan siswa satu sama lain atau norm referensis dan pengujian yang mengukur pencapaian siswa terhadap kriteria tertentu atau kriteria referensi. Bab ini menekankan pentingnya pemahaman berbagai jenis penilaian dan bagaimana masing-masing dapat dilakukan untuk mendukung proses pengajaran dan pembelajaran secara efektif. Selanjutnya pada bab 4, buku ini membahas tentang penilaian kelas. Adapun beberapa poin, yang pertama ada penilaian pembelajaran atau assessment of learning, yang dimana ini menjelaskan bagaimana penilaian digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran selesai. Yang kedua ada penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning, yang dimana ini membahas bagaimana penelitian dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran secara langsung. Kemudian yang ketiga ada penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning, membahas konsep di mana siswa terlibat dalam proses penilaian sebagai bagian dari pembelajaran itu sendiri, membantu mereka untuk memahami dan merelevasikan kemajuan mereka. Bab ini mendekatkan pentingnya berbagai pendekatan dalam penilaian kelas dan bagaimana masing-masing kontribusi pada pengembangan pembelajaran siswanya.
Nah, selanjutnya pada bab 5, buku ini membahas tentang merancang tes. Ada pun beberapa poin pentingnya. Yang pertama adalah siklus perancangan tes, yang dimana dalamnya ini menguraikan langkah-langkah yang perlu diambil dalam merancang tes yang efektif, termasuk perencanaan dan pengembangannya. Yang kedua ada definisi konstruktur model, yang dimana ini menjelaskan pentingnya mendefinisikan konstruktur atau kemampuan yang ingin diukur dalam tes tersebut. Yang ketiga ada model kompetensi komunikatif, di mana membahas tentang bagaimana merancang tes yang berfokus pada kemampuan komunikasi siswanya. Yang keempat, mendesain spesifikasi tesnya, yang dimana ini menguraikan cara menentukan spesifikasi tes yang jelas, termasuk jenis soal dan kriteria penilaiannya. Yang kelima, ada pelaksanaan, yang dimana ini menjelaskan aspek-aspek yang penting dalam melaksanakan tes, termasuk pengaturan dan administrasinya. Bab ini memberikan paduan praktis tentang bagaimana merancang tes yang valid dan efektif untuk mengukur kemampuan siswa secara akurat. Pada bab 6, buku ini membahas tentang bentuk-bentuk penilaian. Adapun beberapa poin pentingnya. Yang pertama tentang penilaian respon terpilih atau selected response, yang dimana ini menjelaskan tentang bentuk pilihan yang melibatkan pilihan berganda atau pilihan yang sudah ditentukan. Yang kedua ada penilaian respon terstruktur atau konstruktur by response, yang dimana ini menguraikan penilaian yang memungkinkan siswa ini untuk memberikan jawaban dalam bentuk terbuka seperti esai atau jawaban singkat. Nah, kemudian yang ketiga ada penilaian respon pribadi atau personal response, yang dimana ini membahas penilaian yang mengharuskan siswa ini untuk mendeskripsikan pendapat atau refleksi pribadi mereka terhadap suatu topik atau materi. Adapun bab ini memberikan wawasan tentang berbagai jenis penilaian yang dapat digunakan dalam konteks pendidikan, serta cara masing-masing mereka dapat mendukung proses pembelajarannya. Nah, selanjutnya pada bab 7, buku ini membahas tentang penilaian alternatif. Adapun beberapa poin pentingnya. Yang pertama adalah apa itu pengertian alternatif. Di dalamnya ini menjelaskan tentang konsep penilaian alternatif sebagai pendekatan yang berbeda dari penilaian tradisional, yang dimana ini berfokus pada keterampilan dan kompetensi siswa dalam konteks yang lebih nyata. Kemudian ada yang kedua, mengapa kita harus menggunakan penilaian alternatif. Nah, di sini dijelaskan bahwa di sini harus menguraikan keuntungan dari penerapan penilaian alternatif, termasuk peningkatan motivasi siswa dan relevansi dengan kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari penilaian alternatif, yang dimana ini menjelaskan menganalisis berbagai kelebihan seperti fleksibel dan peningkatan pemahaman siswa, serta kekurangan yang mungkin timbul seperti tantangan dalam penilaian dan penilaian yang konsisten. Kemudian yang keempat ada pedoman untuk membantu penilaian alternatif, di mana ini menyediakan panduan praktis dalam merancang dan menerapkan penilaian alternatif yang efektif, termasuk kriteria dan prosedur yang telah diperhatikan. Nah, bab ini menekankan pentingnya penilaian alternatif sebagai alat untuk mengevaluasi kemampuan siswa secara holistik dan relevan dengan pengalaman belajar mereka. Pada bab 8, buku ini membahas tentang merancang dan menggunakan rubik. Adapun beberapa poin penting yang dijelaskan dalam bab ini, yang pertama adalah pengertian rubik, dan di mana isinya menjelaskan apa itu rubik. Rubik itu yaitu adalah penilaian yang digunakan untuk memberikan kriteria yang lebih jelas dalam menilai tugas atau pekerjaan siswanya. Kemudian yang kedua ada manfaat rubik. Manfaatnya itu menguraikan keuntungan penggunaan rubik, seperti meningkatkan transparansi penilaian, membantu siswa memahami ekspektasi, dan memberikan umpan balik yang lebih konstruktif. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis rubik, yang dimana ini menjelaskan berbagai jenis rubik, termasuk rubik analitik dan holistik, serta kapan dan bagaimana masing-masing jenis tersebut sebaiknya digunakan. Kemudian yang keempat ada komponen-komponen rubik, yang dimana ini menguraikan elemen-elemen yang penting perlu ada dalam rubik tersebut, seperti kriteria penilaian dan skala penilaian. Yang kelima ada langkah merancang rubik, yang dimana ini memberikan panduan praktis dalam merancang rubik yang efektif, termasuk langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan rubik ini dapat digunakan secara konsisten. Nah, yang keenam ada mereview rubik,
yang dimana ini menjelaskan pentingnya melakukan tinjauan terhadap rubrik yang telah dibuat untuk memastikan kejelasan dan efektivitasnya. Yang ketujuh ada menggunakan rubrik, yang dimana yang menyediakan tips tentang bagaimana cara menggunakan rubrik dalam penilaian, termaksud cara memberikan umpan balik kepada siswanya. Nah, pada bab ini menekankan pentingnya rubrik sebagai alat untuk meningkatkan akuransi dan konsisten dalam penilaian, serta sebagai sarana untuk memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi siswanya. Nah, selanjutnya pada bab 9, buku ini membahas tentang menilai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Ada beberapa poin penting yang dijelaskan dalam bab ini. Yang pertama adalah prinsip umum dalam menilai Higher Order Thinking Skill atau HOTS, menjelaskan pentingnya menilai keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang meliputi analisis, evaluasi, dan juga kreasi, serta bagaimana keterampilan ini berkontribusi terhadap pembelajaran yang lebih mendalam. Nah, adapun yang kedua, strategi dalam memberikan feedback dan penskoran tugas dalam HOTS, yang dimana ini menguraikan metode yang efektif untuk memberikan umpan balik kepada siswa mengenai tugas yang menuntun keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta cara menilai hasilnya secara adil dan objektif. Nah, bab ini menekankan pentingnya mengintegrasikan penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mendorong siswa berpikir lebih kritis dan juga kreatif. Ada bab terakhir yaitu bab 10. Buku ini membahas tentang umpan balik yang efektif. Nah, adapun beberapa poin pentingnya yang dijelaskan dalam bab ini. Yang pertama adalah konsep umpan balik atau feedback, yang dimana isinya ini menjelaskan pentingnya umpan balik dalam proses pembelajaran dan bagaimana umpan balik yang baik dapat meningkatkan pemahaman dan kinerja siswanya. Nah, yang kedua ada strategi dan konten umpan balik, yang dimana ini menguraikan berbagai strategi untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik, serta jenis konten yang sebaiknya disampaikan kepada siswa untuk membantu mereka berkembang. Nah, adapun yang ketiga yaitu teknik mengajar siswa memanfaatkan umpan balik, yang dimana isinya ini menyediakan metode untuk membantu siswa untuk memahami dan menggunakan umpan balik yang mereka terima, sehingga mereka dapat melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pembelajaran mereka. Nah, bab ini menekankan bahwa umpan balik yang efektif adalah kunci untuk mendukung perkembangan siswa dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.